bersama saya Bimbel Matematika Channel. Adik-adik pelajar, teman-teman semua, pada pertemuan ini kita akan membahas soal-soal seputar pecahan. Di antaranya akan kita bahas bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan pecahan, menentukan pecahan senilai, mengubah bentuk pecahan, dan bagaimana menentukan hubungan antara dua pecahan. Tonton terus video ini agar kalian semakin memahami ilmu seputar pecahan. Teman-teman, adik-adik, atau siapa saja yang menyaksikan video ini, mohon terus dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, and share. Mari langsung kita mulai pembahasannya. Baik adik-adik, teman-teman semua, di hadapan kita telah tersedia 10 butir soal yang akan kita selesaikan. Nah, di dalam soal ini terdapat berbagai macam variasi soal seputar pecahan. Bagaimana cara mengerjakannya? Mari ikuti terus pembelajaran ini. Kita mulai soal nomor 1. 1/16 tambah 5/12 sama dengan M. Nama paling sederhana untuk M adalah... Nah, adik-adik, bagaimana cara mengerjakannya? Mari kita kerjakan langkah demi langkah. 1/16 tambah 5/12 sama dengan M. Artinya berapakah nilai penjumlahan dari pecahan 1/16 ditambah 5/12? Nah, kalau kita perhatikan pecahan ini penyebutnya belum sama atau penyebutnya tidak sama. Nah, bagaimana kita bisa mengerjakannya? Nah, terlebih dahulu kita harus samakan penyebutnya. Nah, bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Nah, harus kita cari atau kita tentukan dulu nilai dari KPK 12 dan 16. Karena 16 dan 12 adalah penyebut dari kedua pecahan ini. Nah, cara menentukan KPK dari 12 dan 16, salah satu diantaranya adalah dengan membuat kelipatan bilangan 12 dan 16. Nah, kelipatan 12 adalah 12, 24, 36, 48, 60, 72. Dan kelipatan 16 adalah 16, 32, 48, 64, 80, 96, dan seterusnya. Nah, jadi yang merupakan KPK dari bilangan 12 dan 16 adalah di mana pertama sekali kelipatannya mempunyai nilai yang sama. Nah, kalau kita perhatikan bilangan kelipatan 12 dan 16, pertama sekali angka yang sama terjadi pada angka 48. Sehingga dengan demikian bisa kita pastikan KPK dari 12 dan 16 adalah 48. Nah, langkah selanjutnya adalah pecahan 1/16 dan 5/12, penyebutnya kita buat menjadi 48. Karena KPK-nya tadi sudah kita dapatkan 48. 1/16 tambah 5/12 sama dengan. Nah, supaya penyebut 16 ini jadi 48, berarti perlu kita kali 3. Kalau pembilangnya kita kali 3, kalau penyebutnya kita kali 3, berarti pembilangnya juga kita kali 3. Jadi 1/16 kita kalikan dengan pecahan 3/3. Nah, dengan cara yang sama, supaya 12 ini jadi 48, berarti perlu kita kali 4. Penyebutnya kita kali 4, pembilang juga kita kali 4. Berarti pecahan 5/12 kita kali 4/4. Nah, lalu kita kalikanlah pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Sehingga kita dapatkan 1 kali 3 per 16 kali 3 tambah 5 kali 4 per 12 kali 4. Nah, karena penyebutnya sudah sama nilainya yaitu 48, sehingga pembilangnya boleh kita satukan. 1 kali 3 hasilnya 3, 5 kali 4 hasilnya 20. Nah, kemudian 3 dan 20 kita jumlahkan, kita dapatkan 23, dan penyebutnya 48. Nah, sehingga nilai paling sederhana dari 1/16 tambah 5/12 sama dengan 23/48. Nah, kalau kita lihat pilihan-pilihannya sudah ada 23/48. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah B, 23/48. Nah, adik-adik, kita lanjutkan soal yang kedua. Semua pecahan berikut ini sama dengan 7/8 kecuali.
Nah, adik-adik, di antara keempat pilihan ini, ada 3 yang senilai dengan 7/8 dan ada 1 yang tidak senilai. Nah, yang mana yang tidak senilai? Nah, mari kita kerjakan. Nah, bagi adik-adik yang ingin mendalami bagaimana cara menentukan pecahan senilai, silakan ditonton video saya sebelumnya. Sudah saya cantumkan pada kolom deskripsi. Silakan klik link videonya, maka adik-adik akan langsung menuju video pembelajaran tersebut. Nah, di sini akan saya berikan sampul depannya. Nah, ini dia. Silakan ditonton ya adik-adik ya. Baik, mari kita kerjakan. Nah, ini temanya adalah menentukan pecahan senilai. Nah, bagaimana cara menentukan pecahan senilai? Caranya adalah kalikan atau bagikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, sekarang bilangan 7/8 kita kalikan dengan bilangan yang sama. Misalkan kita kali 3. Jadi, pembilangnya kita kali 3, penyebut juga kali 3. 7 kali 3, 21. 8 kali 3, 24. Nah, berarti kalau 7/8 kita kali 3, hasilnya 21/24. 7 kali 4, 28. 8 kali 4, 32. Nah, berarti 7/8 kali 4 sama dengan 28/32. Dengan cara yang sama, kalau kita kali 5, hasilnya adalah 35/40. Kalau kita kali 6, pecahan 7/8 sama dengan 42/48. Kalau kita kalikan dengan 7, pecahan 7/8 sama dengan 49/56. Kalau kita kalikan 8, pecahan 7/8 sama dengan 56/64. Kalau kita kali 9, pecahan 7/8 sama dengan 63/72. Kalau kita kali 10, pecahan 7/8 sama dengan 70/80. Nah, coba bandingkan di antara pecahan 7/8 yang senilai ini dengan pilihan yang tersedia. Nah, yang menjadi jawabannya adalah yang tidak terdapat di antara beberapa angka ini. Nah, jadi 21/24 ada, pilihan D-nya ada, 35/40 ada di pilihan B, 70/80 ada di pilihan C. Nah, sedangkan 24/60 tidak ada ya adik-adik ya. Tidak ada angka 24 per berapa pun tak ada. Nah, jadi jawaban yang tepat yang bukan merupakan pecahan yang senilai dengan 7/8 adalah A, 24/60. Baik adik-adik, kita lanjutkan soal nomor 3. Nama desimal untuk lambang 204% adalah. Nah, ini adalah bagaimana cara mengubah pecahan persen menjadi pecahan desimal. Nah, baik, mari kita kerjakan bagaimana merubah persen jadi pecahan desimal. Nah, caranya adalah dengan membuat penyebut pecahan menjadi 100. Nah, lalu lakukan pembagian pecahan secara bersusun ke bawah. 204% sama dengan 204/100. Nah, jadi artinya 204% itu adalah 204/100. Nah, kemudian angka 204 dan 100 sama-sama kita bagi 4, dan hasilnya adalah 51/25. Nah, angka 51 kita letakkan di dalam garis pembagi, sedangkan angka 25-nya di sebelah luar. Artinya 51 bagi 25. 51 bagi 25 dapat 2, kemudian 2 kali 25, hasilnya kita tempatkan di bawah angka 51, yaitu 50. Kemudian kedua angka ini 51 dan 50 kita kurangkan, hasilnya adalah 1. Kemudian 1 kita bagi dengan 25 tidak bisa, kita kali 10 sehingga menjadi 10, tetapi ingat bahwa di tempat hasil pembagian, di belakang angka 2 kita beri tanda koma. Nah, 10 bagi 25 juga belum bisa, kita kali 10 lagi sehingga angka ini menjadi 100, tetapi di belakang angka koma harus kita beri angka 0. Nah, sekarang langsung kita bagi, 100 bagi 25 dapat 4, 4 kali 25 dapat 100. Nah, kita pindahkan dulu angkanya kemari, yang 100 ini tadi menjadi ini, kemudian 4 kali 25, yang ini 100. Kedua angka ini kita kurangkan, hasilnya 0. Nah, karena hasil pengurangannya 0, nah pembagian berhenti sampai di sini. Nah, sehingga kita dapatkan 204% itu sama dengan 2,04 dalam pecahan desimalnya. Nah, jadi pilihan yang tepat adalah B,
2,04. Nah, demikian adik-adik ya, bagaimana cara mengubah pecahan persen menjadi pecahan desimal. Nah, selanjutnya kita kerjakan soal nomor 4. Nama persen untuk pecahan 7/40 adalah. Nah, mari kita kerjakan. Nah, ini temanya adalah merubah pecahan biasa jadi pecahan persen. Nah, caranya kita kalikan pecahan biasa dengan 100%. Kemudian kita sederhanakan. Nah, 7/40 sama dengan 7/40 kali 100%. Nah, angka 0 pada 100 dan angka 0 pada 40 boleh kita hilangkan sehingga tinggal menjadi 10/4, 7 kali 10, 70, dibagi 4, 70/4%. Nah, kalau kita bagi ini dapat 17,50%. Nah, tetapi dalam pilihan-pilihannya tidak ada yang berbentuk 17,50. Nah, ini harus kita rubah menjadi bentuk yang lain. Nah, 17,50 itu sama aja dengan 17,5 ya. 17,50 bentuk desimal, bentuk pecahan campurannya 17 1/2 atau 17,5%. Nah, sehingga dengan demikian jawaban yang tepat adalah B, 17,5%. Baik, kita lanjutkan soal yang kelima. Nama desimal dari pecahan 7/5 adalah. Nah, ini ada pecahan biasa, desimalnya berapa? Nah, itu maksudnya adik-adik ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Mari kita kerjakan langkah demi langkah. Nah, ini adalah merubah pecahan biasa jadi pecahan desimal. Nah, kita lakukan pembagian pecahan secara bersusun ke bawah. 7/5 sama dengan berapa? Nah, 7 kita letakkan di dalam garis pembagi, sedangkan 5-nya sebelah luar. Nah, 7 bagi 5 dapat 1, 1 kali 5, hasilnya 5 kita letakkan di bawah 7, 7 dan 5 kita kurangkan, hasilnya 2. Nah, 2 bagi 5 tidak bisa, angka 2 kita kali 10 jadi 20, tetapi angka 1 di belakangnya kita beri tanda koma. Nah, 20 bagi 5 hasilnya 4, kita letakkan di belakang koma, kemudian 4 kali 5 kita kalikan hasilnya 20, kita letakkan di bawah angka 20 ini. Nah, 20 kurang 20 kita kurangkan hasilnya 0. Nah, sampai di sini proses pembagian berhenti karena sisanya sudah 0. Nah, sehingga kita dapatkan 7/5 itu sama dengan 1,4. Nah, jadi adik-adik jawaban yang tepat adalah C, 1,4. Nah, kita lanjutkan soal yang ke-6. Nama lain 4/5 adalah. Nah, 4/5 kita bawakan ke dalam bentuk pecahan yang lain. Nah, dari pilihan-pilihannya kita bawakan ke dalam bentuk pecahan persen. Nah, berubah pecahan biasa jadi pecahan persen, caranya adalah kalikan pecahan biasa dengan 100%. Nah, lalu kita sederhanakan. 4/5 kita kalikan dengan 100%, berarti 4/5 kali 100% sama dengan berapa? Nah, ini bisa kita bagi 100 bagi 5, hasilnya adalah 20. Kemudian kita kalikan dengan 4. 4 kali 20 sama dengan 80%. Nah, jadi pecahan biasa 4/5 sama dengan dalam bentuk persen adalah 80%. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah B, 80%. Baik, adik-adik, kita lanjutkan soal nomor 7, 8,2 titik-titik 84%. Tanda yang paling tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah, nah ini adik-adik maksudnya adalah bagaimana hubungan 8,2 dengan 84%, apakah lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus perhatikan beberapa hal berikut. Nah, yang pertama, untuk membandingkan dua pecahan, nah bentuk pecahan itu harus sama. Artinya harus sama-sama bentuk desimal, atau sama-sama bentuk persen, atau sama-sama dalam bentuk pecahan biasa. Nah, kemudian buat sama-sama dalam bentuk desimal atau sama-sama bentuk persen, karena pecahannya ini adalah desimal dan persen. Nah, caranya kalikan desimal dengan 100%. Nah, 8,2 sama dengan berapa persen? 8,2 kali 100%.
Nah, 8,2 ini kita buatkan dalam bentuk pecahan biasa, karena 1 di belakang koma berarti per 10, sedangkan pembilangnya adalah langsung angka 82. Nah, sehingga 82 per 10 kali 100%. Nah, angka 0 pada 100 dan angka 0 pada 10, 1 boleh kita hilangkan, sehingga tinggal menjadi 10 per 1. Nah, 82 kali 10 bagi 1 sama dengan 820%. Nah, jadi 8,2 desimal sama dengan 820%, dan kita bandingkan dengan 84%. Nah, apa hubungan yang tepat? Nah, hubungan yang tepat adalah 820% itu lebih besar dari 84%. Nah, jadi hubungan yang tepat adalah lebih besar. Nah, jadi jawaban yang benar adalah B. Nah, baik adik-adik, kita lanjutkan soal ke-8. Pecahan 11 per 25 sama dengan pecahan desimal adalah. Nah, ini pecahan biasa 11 per 25 mau kita rubah menjadi pecahan desimal. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Merubah pecahan biasa jadi pecahan desimal, kita lakukan pembagian pecahan secara bersusun ke bawah. Nah, 11 per 25 sama dengan berapa? Nah, kita letakkan angka 11 dalam garis pembagi, angka 25 sebelah luar, lalu kita bagikan. 11 bagi 25 tidak bisa, berarti kita kali 10, angka 11-nya jadi 110, tetapi hasilnya harus kita dahului dengan 0, nah 110 bagi 25 dapat 4. Nah, 4 kali 25 hasilnya kita letakkan di bawah 110 yaitu 100. 110 kurang 100 hasilnya adalah 10. 10 bagi 25 tidak bisa, kita kali 10 jadi 100. Nah, 100 bagi 25 hasilnya 4. 4 kali 25 hasilnya 100. Nah, 100 kurang 100 hasilnya 0. Sampai di sini proses pembagian berhenti. Nah, sudah kita dapatkan ya adik-adik, 11 per 25 dalam bentuk pecahan biasa sama dengan 0,44 dalam bentuk pecahan desimal. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah A, 0,44. Kita lanjutkan soal nomor 9. Nama yang paling sederhana untuk 15 per 16 kali 4 per 9 adalah. Nah, caranya adik-adik bagaimana menyelesaikan soal ini? Nah, ini adalah perkalian dua pecahan biasa. Caranya adalah kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut, lalu kita sederhanakan. Nah, bagi adik-adik yang belum memahaminya, silakan ditonton video-video sebelumnya. Linknya ada tersedia di kolom deskripsi di bawah video ini. Silakan klik linknya, maka adik-adik semua akan langsung menuju video tersebut. Nah, baik, mari kita kerjakan. 15 per 16 kali 4 per 9 sama dengan. Kalikanlah pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 15 kali 4 per 16 kali 9 sama dengan 60 per 144. Nah, lalu sama-sama kita bagi 12 pembilang dan penyebut. 60 bagi 12 hasilnya 5, 144 bagi 12 hasilnya 12. Nah, sehingga hasil akhirnya yang kita dapatkan adalah 5 per 12. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah A, 5 per 12. Baik, adik-adik, kita lanjutkan soal yang ke-10, soal yang terakhir. 5 per 8, titik-titik, 24 per 40. Tanda yang paling tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah. Nah, artinya bagaimana kita menentukan hubungan 5 per 8 dengan 24 per 40, apakah lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Baik, mari kita kerjakan. Untuk membandingkan dua pecahan biasa, nah ini penyebutnya harus sama. Ini sudah sama-sama pecahan biasa, supaya gampang kita yang menandai yang mana lebih besar atau yang lebih kecil, nah penyebutnya harus sama. Nah, caranya kita samakan penyebut. Nah, nanti setelah penyebutnya sama, kita cukup membandingkan nilai pembilangnya. Nah, kita kerjakan pecahan 5 per 8, kita buat penyebutnya jadi 40. Nah, supaya 40, 5 per 8, 8 kali berapa supaya 40 kali 5 berarti ya adik-adik ya. Pembilangnya juga kita kali 5, berarti pecahan 5 per 8 kita kali 5 per 5. Nah, 5 kali 5, 25, kemudian 8 kali 5, 40, jadi 25 per 40. Nah, sekarang sudah bisa langsung kita bandingkan 25 per 40 dan pecahan 24 per 40.
Kalau penyebutnya sudah sama, nggak usah lagi gini kita lihat, langsung aja kita bandingkan pembilangnya. Nah, bagaimanakah hubungan 25 dengan 24? Mana yang lebih besar? Nah, yang lebih besar adalah 25. Nah, sehingga pecahan 25 per 40 lebih besar dari pecahan 24 per 40. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah B, tandanya lebih besar. Nah, baik adik-adik, sampai di sini pembelajaran kita. Semoga apa yang kita pelajari dapat kalian pahami dengan baik. Akhirnya, saya ucapkan selamat belajar. Jangan lupa ya adik-adik atau siapa saja yang menyaksikan video ini, mohon bantu dukung channel ini dengan menekan tombol like, share, dan subscribe. Demikian adik-adik pelajar pertemuan kita kali ini. Semoga pengetahuan kalian seputar pecahan semakin bertambah, sehingga kamu mampu menjawab soal-soal pecahan dengan baik. Akhirnya saya ucapkan salam sukses. Cerdas itu wajib, bijaksana itu penting.